Salam sehat untuk kita semua, seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa, Klasis Jakarta bagian Barat, dan juga Klasis Jakarta bagian Timur. Sapaan pastoral hari ini didasarkan pada satu ayat yang diambil dari Ayub 10 ayat 12 yang demikian. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga jiwaku. Rapuh. Mungkin kata ini adalah kata yang tepat menggambarkan kondisi terkini yang harus dialami oleh umat manusia di sepanjang penjuru dunia. COVID-19 nyatanya memberangus seluruh keangkuhan yang selama ini dipuja banyak manusia dengan mengatakan bahwa kaumnya dapat melakukan apapun di dunia ini. Namun nyatanya, saat ini manusia harus tunduk dalam kodrat alamiahnya, yakni kerapuhan yang senantiasa terjahit dalam setiap hembusan kaumnya. Segala bentuk janjian harus dibatalkan karena kita takut saling menularkan. Segala perencanaan skala nasional maupun skala pribadi harus dikalkulasi. Bahkan sampai urusan makan pun, yang saat ini lagi populer, harus diawasi dan dibatasi karena waspada dan pandemi. Di saat inilah sejatinya manusia diingatkan bahwa dirinya bukan siapa-siapa dan tak mampu berbuat apa-apa. Menghadapi situasi sulit ini, lantas apa yang dapat kita lakukan? Menyadari dan merengkuh kerapuhan. Mungkin itulah yang perlu kita lakukan sebagaimana seruan yang Ayub coba lontarkan manakala ia mengalami kondisi kesesakan dalam bacaan Alkitab hari ini. Mengakui diri sebagai orang yang rapuh mungkin adalah sebuah hal yang sulit. Karena sebenarnya tidak ada satu orang pun yang nampaknya mau disebut sebagai orang yang lemah. Namun marilah kita menyadari, bukankah setiap makhluk yang berada di atas bumi ini sejatinya merangkul kerapuhan dalam kehidupannya? Tetapi lihatlah sisi lain. Justru dengan merangkul kerapuhan, maka kita dalam waktu yang sama sebenarnya mengakui kebergantungan kita pada pihak yang jauh lebih perkasa, yakni Allah sendiri. Ayub, seorang yang dinarasikan sebagai manusia yang saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, digambarkan mengeluh kepada Tuhan atas berbagai duka dan derita akibat kerapuhannya sebagai manusia. Namun di tengah keluhannya, ia mengakui kebergantungannya pada pemeliharaan Tuhan. Meskipun rapuh, ia percaya bahwa Sang Kuat akan menopang hidupnya. Tulisnya, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah godaan kepongahan manusia, marilah kita kembali pada Sang Penyerta kehidupan. Di saat kita harus bersama menahan diri dari segala perjumpaan langsung dan menghabiskan waktu yang lebih lama untuk diam di dalam rumah, gunakanlah waktu ini untuk memanjatkan doa pada Sang Penguasa, agar ia terus menopang dan menguatkan. Doakanlah pemulihan bagi dunia ini. Doakanlah mereka yang harus tetap bekerja dengan terus memperhatikan berbagai protokol kesehatan. Berdoalah pula bagi pasien yang terjangkit virus ini, serta barisan garda terdepan tenaga medis yang masih harus tetap melayani. Lantas bagi kita sendiri, di tengah kerapuhan kita, apa yang sebaiknya kita doakan? Mungkin kita sebaiknya berdoa seperti William, seorang bapak gereja dari abad pertengahan yang pernah berdoa demikian. Tuhan, aku tidak tahu aku seharusnya memohon apa kepadamu untuk badanku ini. Akan tetapi, Engkau pasti mengetahui apa yang baik dan berguna bagiku serta badanku. Kalau Engkau berkenan, semoga badan ini selalu kuat serta sehat. Tetapi jika Engkau berkehendak lain, biarlah ia lesu, sakit, dan menderita.
Bahkan kalau engkau suka ia mati, biarlah ia mati juga. Hanya roh dan jiwaku pada hari ini, harimu, diselamatkan dan jangan sampai binasa. Tubuh ini rapuh, marilah kita terus bersimpuh pada Allah yang berkuasa untuk menguatkannya. Tuhan menyertai kita.